Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Terdiri dari Bima Talenta, Bunga Alicia, Dela Mariani Manurung, Denis Nanda Baktiar, dan Dela Nur Karoma. Sejarah ilmu pemerintahan. Pada hakikatnya, pemerintahan merupakan suatu gambaran tentang bagaimana pada permulaan pemerintahan setelah terbentuk dan bagaimana pemerintahan itu telah berkembang melalui perkembangan dari 3 tipe masyarakat, yaitu masyarakat setara, masyarakat bertingkat, dan masyarakat berlapis. Perkembangan pemerintahan itu juga ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor lain yang melandasinya seperti pertambahan dan tekanan penduduk, ancaman atau perang dan penjarahan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat yang lain, dan telah menjadi faktor-faktor yang memacu perkembangan pemerintahan, yaitu penguasaan oleh suatu pemerintah atau negara. Pemerintahan di zaman purba ditandai oleh banyaknya sistem pemerintahan, dan sistem yang lebih dikenal adalah polis Yunani. Selain polis Yunani, kerajaan Inka yang berdiri antara tahun 1200 sampai 1500 Masehi telah memiliki sistem pemerintahan yang despotisme, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang ditandai oleh kekuasaan sewenang-wenang dan tidak terbatas dari pihak penguasa. Awal pemerintahan Romawi merupakan suatu wujud dari kombinasi bentuk pemerintahan, baik menurut konsep Plato dan Aristoteles. Pada abad pertengahan, pengaruh agama Kristen masuk ke dalam sistem pemerintahan yang lebih dikenal dengan teori dua belah pedang. Adalah karakteristik kekhasan gejala negara Amerika Serikat. Pertama, hak suara adalah hak yang paling tersebar luas di dunia, di mana setiap orang memiliki sejumlah tertentu propertas atau tanah dan bangunan diperbolehkan untuk menyalurkan suaranya. Sedangkan kurang dari 1% orang Britania dapat menyalurkan suara mereka. Mayoritas orang Amerika berkulit putih dianggap memenuhi persyaratan. Yang kedua, tiap-tiap koloni sejumlah besar bisnis swasta dan publik ditentukan oleh badan-badan terpilih, khususnya pemerintah-pemerintah country dan majelis-majelis. Topik perhatian masyarakat dan perdebatan pembagian lahan, subsidi daging dan pajak, pengawasan jalan, bantuan bagi orang miskin, warung dan kedai, juga sekolah. Yang ketiga, koloni-koloni Amerika adalah pengecualian dalam konteks dunia karena tumbuhnya perwakilan kelompok-kelompok minat berbeda-beda dengan Eropa, di mana pengendalian kerajaan, keluarga-keluarga ningrat, dan gereja, para saudagar, tuan tanah, dan penadi kecil, tukang penganut Anglikakan, kaum Quaker, orang Jerman, orang Irlandia juga, Skotlandia, dan lain sebagainya yang banyak tidak dikenal. Karakteristik kekhasan negara Eropa. Sistem hukum Eropa kontinental berkembang di negara Eropa dataran yang sering disebut civil law. Semua antara berasal dari modifikasi hukum yang berlaku di Kaisar Romawi. Pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus ada hukum belum Masehi. Eropa kontinental memiliki 3 karakteristik, yaitu 1. Memiliki modifikasi dasar sistem hukum. Ini adalah memperoleh kekuatan mengingat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dan modifikasi. Kepastian hukum wajib diwajibkan jika hukum manusia dalam bergaul hidup atur dengan karakteristik tertulis. 2. Hukum tidak leluasa, menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengingat umum. 3. Bahwa hanya menafsirkan peraturan dalam keberbatasan kewenangannya. Tahap berkembangnya ilmu pemerintahan. Dari landasan ontologi, maka dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan berasal dari 2 kata, yaitu ilmu dan pemerintah, yaitu yang dimana ilmu merupakan pengetahuan yang merangkum berdasarkan teori maupun metode tertentu yang digunakan sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan pemerintah berasal dari kata pemerintah, merupakan lembaga atau organisasi yang mengatur seluruh masyarakat yang berada di suatu negara. Jika menggabungkan pemerintah dan ilmu, mempelajari tentang sistem-sistem yang ada dalam pemerintah. Objek dipelajari dalam ilmu pemerintah antara lain mengenai hubungan dalam pemerintah, gejala, serta peristiwa dalam pemerintah.
Ilmu pemerintahan melalui pendekatan ontologik. Satu, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada di masa itu sehingga objek menjadi ruang lingkup dan dipelajari sebagai material atau bagian integral disiplin lain. Dua, pada tahap selanjutnya gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada pada tahap yang pertama, yang kemudian terbentuk spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Yang ketiga, terbentuknya kelompok pengetahuan yang berkonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu spesifik. Dari tahapan ini kemudian lahir disiplin ilmu pemerintahan elastis. Yang keempat, tahap ini lahirlah ilmu pemerintahan yang mandiri, bersifat mandiri yang kemudian dikenal sebagai ilmu pemerintahan generasi kedua. Yang kelima, pada tahap ini muncul kemampuan denominatif dari ilmu pemerintahan yang dimana metodologinya ilmu pemerintahan digunakan sebagai ilmu lain sebagaimana ilmu pemerintahan menggunakan ilmu metodologi lain pada saat ilmu pemerintahan dikaji sebagai suatu bidang kajian ilmiah. Pada tahap inilah muncul ilmu pemerintahan generasi ketiga. Yang keenam, munculnya ilmu pemerintahan generasi keempat yang dikenal sebagai Besturenshausen dengan pendekatan multidisipliner dan lintas disiplin. Yang ketujuh, pada tahapan ini Besturenshausen berhasil menduduki posisi denominasi biasa balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Ilmu pemerintahan generasi keempat mengkaji gejala-gejala atau peristiwa sosiologis, maka lahirnya disiplin ilmu baru seperti ilmu pemerintahan, sosiologikal, dan seterusnya. Ilmu pemerintah melalui pendekatan paradigmatika. Gejala-gejala pemerintah dikaji oleh ilmu yang pada waktu itu jadi merupakan salah satu kajian ilmu tertentu, misalnya sosiologi, hukum, politik, dan sebagainya. Jadi di sini gejala pemerintah baru menjadi objek umum semua ilmu yang pada itu kepentingan untuk menyorotinya sebagai kajian secara umum. Gejala pemerintah dikaji disiplin ilmu pengetahuan yang ada sehingga spesialis disiplin bersangkutan, misalnya tak kala sosiologi mempelajari objek pemerintah, maka lahirlah disiplin baru sosiologi pemerintah. Pada tahap ini suatu ilmu mengkaji secara spesifik dan intens sehingga mempelajari kejadian cabang ilmunya. 3. Terbentuknya kelompok pengetahuan yang dideduksi dari konsep sumbangsi disiplin ilmu tertentu, maka lahirlah ilmu pemerintah. Pada saat itu ilmu pemerintah bersifat integrafi elektrikitas dia ini dianggap sebagai ilmu pemerintah generasi pertama. 4. Pemerintah mempunyai metodologi sendiri. Ilmu pemerintah mempunyai kemampuan untuk melakukan eksplanasi dan prediksi. Tahap ini terbentuknya pemerintah sebagai suatu ilmu yang bersyarat sebagai suatu ilmu.